Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti biasa, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh saya pada video yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah teks Al-Quran serta rekonstruksinya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang Mushaf Utsmani, yang mana Utsman bin Affan ini dipilih oleh masyarakat melalui baiat. Ketika umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia, berangkat dari suku kabilah dan provinsi yang beragam. Nah, sejak masa itulah banyak dialek, yaitu tentang bagaimana dialek membaca Al-Quran. Bahwasanya dialek tersebut berlainan juga dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Nabi Muhammad SAW di luar kemestian telah mengajar mereka membaca Al-Quran dalam dialek masing-masing, karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialeknya secara spontan. Maka sebagai akibat adanya perbedaan dalam menyebutkan huruf Al-Quran mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan di dalam masyarakat. Kemudian sikap Utsman terhadap perselisihan bacaan, bahwasanya Hudzaifah bin Al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, yaitu pertengkaran antara Syria dan Irak tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amir Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman mengingatkan khalifah itu pada tahun 25 Hijriah, dan pada tahun itu Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas. Beliau mengumpulkan umat Islam dan menerangkan masalah perbedaan dalam bacaan Al-Quran, sekaligus meminta pendapat mereka tentang bacaan dalam beberapa dialek. Walaupun beliau sadar bahwa beberapa orang yang menganggap bahwa dialek tertentu lebih unggul sesuai dengan afiliasi kesukuan. Ketika ditanya pendapatnya sendiri, beliau menjawab sebagaimana yang diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya saya tahu bahwa kita ingin menyatukan manusia atau umat Islam pada satu mushaf dengan satu dialek. Oleh sebab itu tidak akan ada perbedaan dan perselisihan, dan kami menyatakan sebagai usulan yang sangat baik. Terdapat juga dua riwayat bagaimana Utsman melakukan tugas ini. Sam diantaranya yang lebih masyhur. Beliau membuat naskah mushaf semata karena berdasarkan pada suhuf yang disimpan di bawah penjagaan Hafsah, bekas istri Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu Utsman membuat naskah mushaf tersendiri atau independen. Bahwasanya di sini terdapat pelantikan sebuah panitia yang terdiri dari 12 orang untuk mengawasi tugas tersebut. Terdapat riwayat yang menjelaskan bahwa ada panitia yaitu berjumlah 12 orang, sebagaimana Ibnu Sirin menyatakan bahwa ketika Utsman memutuskan untuk menyatukan Al-Quran, dia mengumpulkan panitia yang terdiri dari 12 orang dari kedua suku Quraisy dan Ansor.
Di antaranya mereka adalah Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit. Nah, identitas dari 12 orang tersebut bisa dilacak melalui beberapa sumber. Al-Mu'arrij As-Sadusi menyatakan bahwa mushaf yang baru disiapkan diperlihatkan pada Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As untuk dibaca ulang. Dia menambahkan, yaitu yang kedua Nafi' bin Zubair bin Amr bin Naufal. Yang lainnya termasuk Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Hisam, dan Kathir bin Aflah. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa nama lain, yaitu Anas bin Malik, Abdurrahman bin Abbas, Malik bin Abi Amir, dan Al-Baqillani menyebutkan selebihnya, yaitu Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Al-As. Nah, jadi semuanya 12 orang. Yang pertama yaitu Sa'id bin Al-As bin Sa'id bin Al-As. Terus yang kedua Nafi bin Zubair bin Amir bin Naufal. Yang ketiga Zaid bin Thabit. Yang keempat Ubay bin Ka'ab. Yang kelima Abdullah bin Al-Zubair. Yang keenam Abdurrahman bin Hisam. Yang ketujuh Kathir bin Aflah. Yang kedelapan Anas bin Malik. Yang kesembilan Abdullah bin Abbas. Yang ke-10 Malik bin Abi Amr. Terus yang ke-11 Abdullah bin Umar, dan yang terakhir Abdullah bin Amir bin Al-As. Nah, selanjutnya yaitu penyusunan sebuah naskah tersendiri, bahwa Utsman mempercayakan kepada 12 orang tersebut, yaitu yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW, bahwa dalam ceramah Utsman mengatakan, orang-orang telah berbeda dalam bacaan mereka, dan saya menganjurkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Nabi Muhammad SAW, hendaklah diserahkan kepada kami. Maka orang-orang pun menyerahkan ayat-ayatnya yang ditulis di atas kertas kulit dan tulang serta daun-daun. Dan siapa saja yang menyumbang memperbanyak kertas naskah, mula-mula akan ditanya oleh Utsman, apakah kamu belajar ayat-ayat ini seperti dibacakan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri? Semua penyumbang menjawab disertai sumpah, dan semua bahan yang dikumpulkan telah diberi tanda atau nama satu persatu yang kemudian diserahkan pada Zaid bin Thabit. Setelah Zaid bin Thabit mengumpulkan serta menuliskan mushaf, kemudian Utsman bin Affan mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingannya. Umar bin As-Saba meriwayatkan melalui Sawar bin Sabib, melaporkan bahwa saya masuk ke kelompok kecil untuk bertemu dengan Ibnu Zubair. Lalu saya menanyakan kepadanya, kenapa Utsman memusnahkan semua naskah kuno Al-Quran? Kemudian Utsman menjawab, pada zaman pemerintahan Umar ada pembual berbicara yang telah mendekati khalifah, memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang telah berbeda dalam membaca Al-Quran. Umar menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua salinan naskah Al-Quran dan menyamakan bacaan mereka, tetapi menderita yang sangat fatal akibat tikaman maut sebelum beliau dapat melakukan upaya lebih lanjut. Kemudian pada zaman pemerintahan Utsman, orang-orang yang sama datang mengingatkan masalah yang sama, di mana kemudian Utsman memerintahkan untuk membuat mushaf tersendiri, yaitu independen. Kemudian Utsman memerintahkan saya atau Umar bin Sabah menemui bekas istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah, agar mengambil kertas kulit suhuf yang Nabi Muhammad SAW sendiri telah mendiktekan keseluruhan Al-Quran.
Mushaf yang dikumpulkan secara independen kemudian dibandingkan dengan suhuf ini yang ditulis oleh Zaid bin Thabit. Setelah melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang ada, kemudian beliau atau Utsman bin Affan menyuruh agar semua salinan naskah Al-Quran dimusnahkan. Nah, walaupun riwayat tersebut lemah menurut ukuran para ahli hadis, tapi ada gunanya dalam menyebutkan riwayat ini yang menerangkan pengambilan suhuf yang ada di bawah pengawasan atau penjagaan Aisyah. Selanjutnya yaitu Utsman mengambil suhuf dari Hafsah, yaitu untuk melakukan verifikasi atau pengesahan mushaf Utsmani. Ada satu riwayat yang menjelaskan tentang hal itu, bahwasanya Ibnu As-Saba melaporkan bahwa Zaid bin Thabit berkata, ketika saya melakukan revisi mushaf Utsmani, mushaf yang dibuat sendiri, saya temukan kekurangan satu ayat, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat 23. Kemudian saya mencarinya di kalangan kaum Muhajirin dan Ansor, karena mereka itu yang menulis Al-Quran pada zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga saya mendapatkannya dari Huzaimah bin Thabit Al-Ansori. Kemudian saya menuliskannya, lalu saya merevisinya sekali lagi dan tidak menemukan sesuatu yang meragukan. Utsman kemudian mengutus menemui Hafsah, minta agar meminjam suhuf yang dipercayakan kepada dirinya. Hafsah lalu memberikan mushaf itu setelah Utsman berjanji pasti atau bernazar hendak mengembalikannya. Dalam perbandingan kedua ayat tersebut, Zaid tidak melihat adanya perbedaan. Kemudian setelah itu Zaid mengembalikan mushaf itu kepada Utsman, dan Utsman pun penuh kegembiraan. Dia menyuruh orang-orang membuat duplikat naskah dari mushaf tersebut. Nah, jadi pada waktu ini naskah dibuat tersendiri atau independen, telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsah atau bekas istri Rasulullah SAW. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan alat pembantu bacaan dalam mushaf Utsmani. Nah, setelah Utsman bin Affan serta tim melakukan verifikasi dengan suhuf Hafsah, kemudian Utsman bin Affan memberi ide bahwasanya harus ada tanda-tanda dalam bacaan mushaf Utsmani. Nah, yang mana pembantu bacaan ini terdiri dari dua tanda, yaitu yang pertama tanda pemisah surat. Nah, pada awalnya naskah mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surat. Nah, permulaan tiap surat dapat diketahui dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim yang biasanya ditulis dengan jarak sedikit lebih senggang. Hal ini kita dapat lihat ya di sini, yaitu pada gambar 8.1. Nah, sebuah mushaf abad pertama Hijriah di dalam skrip Hijazi. Nah, ini pemisah atau tanda pemisah surat. Nah, ada beberapa gambar. Ini adalah untuk pemisah surat. Nah, terus kemudian yang kedua yaitu tentang pemisah ayat. Nah, tanda pemisah ayat. Nah, di sini ada beberapa gambar untuk pemisahan ayat ya, antara ayat 1 di dalam Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain. Mungkin seperti itu gambarannya. Ini adalah beberapa gambar ya, beberapa gambar dari beberapa abad atau beberapa mushaf yang ada ya. Beberapa tahun kemudian, setelah Utsman bin Affan serta tim menyusun tanda bacaan dalam Al-Quran, kemudian Utsman bin Affan memiliki inisiatif bahwasanya Al-Quran tersebut harus disebarluaskan ke kota-kota metropolitan Islam lainnya. Nah, ada beberapa riwayat
yang menjelaskan ada berapa eksemplar mushaf Al-Quran atau mushaf Utsmani itu disebarkan. Riwayat pertama bahwasanya mushaf Al-Quran itu disebarkan ke 4 wilayah. Yang pertama, mushaf Al-Quran disimpan di Madinah, yaitu yang aslinya. Yang ketiga kota itu antara lain Kufah, Basrah, dan Damaskus. Kemudian pendapat lainnya yaitu menyebutkan 5 mushaf yang disebarkan ke beberapa kota. Nah, diantaranya yang pertama tadi di Madinah ya, mushaf yang pertama. Kemudian yang kedua di Kufah, di Basrah, dan di Damaskus, dan ditambah lagi oleh kota Mekah. Nah, kemudian Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. Nah, 5 diantaranya dikirim ke 5 kota yang tadi ya, yaitu Madinah, Kufah, Basrah, Damaskus, serta Makkah. Nah, yang sisanya yaitu disimpan oleh Utsman. Nah, jadi pendapat Al-Zarqani ini bahwasanya yang aslinya yaitu ada di Utsman. Nah, tetapi yang lainnya yaitu atau salinannya itu ada di Madinah, ada di Kufah, Basrah, Damaskus, dan kota Mekah. Kemudian mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Nah, sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim Al-Sistani ya, bahwasanya mushaf yang berhasil disebarluaskan atau diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota yang telah menerima salinan mushaf tersebut. Banyak pendapat yang menjelaskan penyebaran mushaf Utsmani. Kemudian dari beberapa mushaf yang telah tersebar ke beberapa kota tersebut, terdapat varian-varian mushaf Utsmani yang sampai kepada kita melalui karya Abu Ubaid, yaitu Fadail Al-Quran. Nah, kemudian apa saja sih varian-variannya? Nah, ada 2 contoh ya di dalam 2 surat. Yang pertama yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 116, di mana pada mushaf Damaskus menyalin kata waqalu. Nah, sebagaimana yang tertulis dalam mushaf-mushaf lain yaitu tanpa wawu, yaitu qalu. Nah, yang kedua yaitu pada surat yang ketiga ya, ayat 133, di mana ada ungkapan wasari'u sebagaimana terdapat dalam mushaf-mushaf lain yang disalin dalam mushaf Madinah, Damaskus, dan Imam tanpa wawu, yaitu sari'u. Nah, kemudian banyak ya varian-varian yang terdapat dalam beberapa surat atau beberapa ayat dalam mushaf-mushaf yang telah tersebar ke beberapa kota tersebut. Nah, kemudian ketika kita mengamati hubungan antara varian satu dengan yang lainnya, terlihat bahwa tulisan mushaf Damaskus yang paling banyak mengandung ragam bacaan berada dalam satu posisi dengan mushaf Madinah pada titik-titik di mana mushaf-mushaf lainnya membias. Kemudian mushaf Damaskus ini juga tidak pernah berlawanan dengan mushaf Madinah ketika ia selaras dengan mushaf-mushaf yang lain. Sementara itu mushaf Basrah tidak pernah bersamaan pada suatu titik membias dari mushaf-mushaf lain. Kemudian mushaf Kufah memiliki bacaan di beberapa tempat yang senada dengan bacaan mushaf Basrah. Nah, dari hubungan-hubungan tersebut terdapat kesimpulan bahwa mushaf yang paling awal adalah mushaf Madinah. Dari mushaf inilah disalin mushaf Damaskus dan Basrah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu karakteristik mushaf Utsmani, di mana terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani itu bersifat ijtihadi
As-Suyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya. Nah, sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya atau timnya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Nah, lebih jelas lagi pernyataan Al-Yaqubi, Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusunnya yaitu dengan mengumpulkan surat-surat panjang dengan surat-surat panjang pula, serta surat-surat pendek dengan surat-surat pendek pula. Nah, berbagai gagasan tersebut atau pendapat tersebut memberikan prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, antara lain Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Kemudian jumlah surat di dalam mushaf Utsmani semuanya ada 114 surat. Nah, kemudian pada mushaf Ubay yaitu 116 surat, dan pada mushaf Ibnu Mas'ud ada 111 atau 112 surat. Kemudian saya akan sedikit menyinggung tentang basmalah. Nah, pada permulaan 29 surat di dalam Al-Quran terdapat suatu kelompok huruf, yaitu huruf hijaiyah yang biasanya dibaca sebagai huruf-huruf terpisah atau berdiri sendiri. Nah, atau fawatihu as-suwar. Nah, pembuka-pembuka surat. Nah, di sini tadi huruf-huruf yang berdiri sendiri ini disebut dengan huruf muqatta'ah, ya, yaitu huruf potong atau terpisah. Nah, diantaranya saja alif lam mim, alif lam ro, alif lam mim sod, ada alif lam mim ro, ada, ya, toha dan lain sebagainya. Nah, di sini ada beberapa rahasia, ya, yang Allah ungkapkan dalam beberapa ayat tersebut, yang mana bahwasanya kaum muslimin telah berupaya sepanjang sejarah Islam untuk menyelami rahasia makna huruf-huruf misterius tersebut, dan penafsiran yang berkembang di kalangan sarjana muslim awal tantangannya dapat dikemukakan secara ringkas dalam 3 sudut pandang utama. Yang pertama, penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut masuk ke dalam kategori ayat-ayat mutasabihat yang maknanya hanya Allah yang mengetahui. Terus yang kedua, penafsiran yang memandang huruf-huruf tersebut sebagai singkatan-singkatan untuk kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu. Nah, yang ketiga, penafsiran yang memandang huruf-huruf itu bukan merupakan singkatan, tetapi sebagaimana akan dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang mengajukan sejumlah kemungkinan tentang penafsiran maknanya. Nah, di sini kelompok pertama tidak memberikan solusi yang jelas, bahkan sama sekali tidak mengajukan solusi apapun mengenai makna fawatih aswar, yaitu pada kalimat muqatta'ah. Baik, selanjutnya yaitu otentisitas dan integritas mushaf Utsmani. Nah, bahwasanya ada hadis dan integritas mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Nah, akan tetapi ada beberapa ayat atau beberapa wahyu yang tidak direkam atau tidak tertulis di dalam mushaf tersebut. Nah, kemudian para ulama banyak mengemukakan atau membahas tentang nasikh wa mansukh. Dan sebagian ayat yang lain terdapat dalam hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian dari Al-Quran, sekalipun ayat-ayat tersebut merupakan sumbernya dari Tuhan. Nah, secara garis besar terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh. Nah, yang pertama yaitu wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf, atau nasikh al-hukum wa al-tilawah.
Nah, yang kedua yaitu wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat dalam mushaf. Nah, yang ketiga yaitu wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku. Dari ketiga kategori tersebut, hanya kategori pertama dan yang ketiga yang sangat relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas serta integritas mushaf Utsmani. Sebagai contoh saja, di sini ada beberapa bagian wahyu yang teksnya masih sempat direkam atau ditulis, tetapi baik bacaan maupun hukumnya dinyatakan terhapus atau nas al-hukum wa at-tilawah. Nah, di dalam riwayat ini terdapat rujukan yang jelas tentang eksistensinya sebagian Al-Quran pada masa tertentu. Sebagai contoh, ada ayat yang dijelaskan, di antaranya yang artinya seandainya anak Adam atau manusia memiliki 2 gunungan harta kekayaan, maka ia akan meminta tambahan untuk ketiga kalinya 2 gunung harta kekayaan itu. Tetapi hanya debu yang akan memenuhi perutnya. Dan Allah akan mengampuni orang-orang yang kembali atau bertaubat kepadanya. Nah, di dalam mushaf Ubay, ayat ini disisipkan di antara ayat 24 dan 25 dari surat ke-10. Sejumlah sahabat Nabi, di antaranya Abu Musa al-Ansori, seperti yang dikemukakan beberapa riwayat, memandangnya sebagai bagian Al-Quran yang diwahyukan Allah. Tetapi pada masa belakangan telah dinasakh atau dihilangkan. Menurut salah satu riwayat juga ada yang mengemukakan bahwa Maslamah bin Mukhalad al-Ansori membacakan 2 ayat berikut kepada temannya sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, akan tetapi tidak terekam secara tertulis dalam mushaf resmi Utsmani. Ya, di antaranya yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, maka bergembiralah kamu, karena sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang beruntung. Dan ayat yang keduanya, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan membantu serta berperang bersama mereka melawan kaum yang dikutuk Tuhan, maka tak satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disimpan untuk mereka dari berbagai hal yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, kedua ayat tersebut itu tidak ada di dalam mushaf resmi Utsmani. Sebenarnya masih banyak lagi riwayat tentang ayat-ayat Quranik semacam itu yang lazim didiskusikan secara rinci dalam literatur nasikh wal mansukh. Material-material tersebut biasanya dimasukkan ke dalam kategori pertama, yaitu nasakh al-hukum wa al-tilawah, yaitu wahyu yang dihapus baik ketentuan hukum ataupun bacaannya. Dan juga ada sejumlah riwayat menyebutkan bahwa surat-surat tertentu di dalam sejumlah ayat memiliki kandungan yang lebih ekstensif dari kandungan aktual surat-surat tersebut di dalam mushaf Utsmani. Contohnya saja surat ke-33 yang mana di dalam mushaf Utsmani ini memiliki 73 ayat. Nah, dikabarkan pada mulanya memiliki sekitar 200 ayat atau sepanjang surat yang kedua yaitu surat Al-Baqarah atau lebih panjang lagi. Demikian juga surat ke-9 dan surat ke-98 juga dikabarkan pada awalnya memiliki kandungan yang lebih ekstensif dari yang ada sekarang dan lain sebagainya. Kemudian dari kategori pertama ini dijelaskan pula ada beberapa riwayat yang mengungkapkan bahwa surat-surat tertentu telah dinasakh secara keseluruhan. Misalnya saja ayat Musabihat. Nah, sebagaimana yang diriwayatkan Muslim dari Abu Musa al-Ansori, dikatakan yaitu telah hilang beberapa ayat kecuali salah satu ayatnya. Dalam mushaf Ubay juga biasanya diklarifikasikan ke dalam kategori tersebut. Di antaranya yang artinya saja Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah kami memohon kepadamu pertolongan dan ampunan. Ayat yang keduanya, kami menyanjungmu dan tidak bersikap kafir kepadamu.
ayat yang ketiga, kami ungkapkan puji-puji kepadamu dan kami tinggalkan orang-orang yang berlaku curang kepadamu. Ayat tersebut merupakan doa. Nah, kemudian di dalam Mushaf Utsmani biasanya ayat yang bentuk doa itu terdapat kata qul ya, atau katakanlah. Nah, tetapi di dalam Mushaf Ubay ini langsung secara teks langsung meminta doa kepada Allah. Begitulah beberapa perbedaan antara Mushaf Utsmani dan Mushaf Ubay. Kemudian kategori yang ketiga, nah dari yang tadi bahwasanya nasih at-tilawah duna al-hukum, mengungkapkan eksistensi sejumlah bagian Al-Quran yang telah dihapus bacaannya tetapi hukumnya dinyatakan masih berlaku. Di antara ayat kategori ini yaitu ayat tentang rajam, sebagaimana yang diungkapkan Khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab memandangnya sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, ayat ini sebagaimana dalam versi Itqan di antaranya yaitu yang artinya apabila seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa berzina, maka rajamlah keduanya. Itulah kepastian hukum dari Tuhan, dan Tuhan Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Nah, sebagian besar riwayat yang ada mengungkapkan ayat tersebut termasuk kategori bagian Al-Quran yang dinasakh. Semula posisi ayat ini menurut riwayat itu berada di dalam surat yang ke-33. Tetapi gagasan ini terlihat tidak logis karena ayat-ayat di dalam surat tersebut berirama A atau akhirnya berirama A. Sementara ayat di atas atau ayat yang tadi saya bacakan itu sebenarnya berirama im ya. Itulah beberapa contoh tentang kedua kategori nasikh dan mansukh. Kemudian selanjutnya yaitu beberapa sekte yang berlawanan terhadap Mushaf Utsmani. Di antaranya saja yaitu sekte Syiah. Nah, bahwasanya Syiah tersebut telah menyalahkan sahabat Umar, sahabat Utsman. Nah, di sini Syiah telah menuduh bahwa Utsman telah menggantikan dan tidak mencakupkan ke dalam kodifikasinya sejumlah besar bagian dari Al-Quran, baik dalam bentuk surat, ayat, dan bahkan kata-kata tertentu. Nah, jika di kalangan sekte-sekte Islam lainnya merebak pandangan bahwa bagian-bagian Al-Quran yang dipermasalahkan otentisitasnya itu masuk ke dalam Mushaf Utsmani lantaran ketidaksengajaan atau kealfaan para pengumpul Al-Quran, maka di kalangan tertentu Syiah melihatnya sebagai hal yang tendensius dan mencerminkan niat jahat Utsman bin Affan. Nah, di sini terlihat bahwa Syiah sudah mengecap buruk kepada Utsman bin Affan. Sebagai contoh saja, ada suatu riwayat yang beredar di kalangan Syiah yang bersumber dari Ibnu Abbas menyebutkan bahwa surat ke-9 ayat 64 pada mulanya memuat 70 nama orang munafik atau munafikun berikut nama bapak-bapak mereka. Tetapi sisipan semacam ini jika ada terlihat tidak cocok dengan konteks ayat tersebut. Nah, barangkali riwayat semacam ini lahir dari keyakinan umum kaum Syiah yang menuduh bahkan menyumpah seluruh musuh Ali, termasuk 3 khalifah pertama ya, sebagai orang munafik lantaran menghalangi Ali menuju tampuk kekhalifahan atau menjadi khalifah. Nah, sebenarnya beberapa bacaan kelompok Syiah ini telah dipandang sebagai memanipulasi Abu Bakar serta Utsman ketika mengumpulkan Al-Quran. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.